kabarnya anak-anak? Baik. Apakah sehat semuanya? Sehat. Ya, astungkare ya. Anak-anak semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semoga pada pagi hari ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa anak-anak capai. Nah, sekarang berdiri semua anak-anak. Baiklah anak-anak, doa Ibu pimpin. Nah, mari kita menundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak tetap berdiri. Nah, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, untuk itu Ibu persilakan Anggi untuk memimpin ke depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju. Ya, terima kasih Anggi. Silakan kembali. Nah, anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak, Ibu mau tanya. Ketika anak-anak tadi berangkat ke sekolah, adakah anak-anak yang istilahnya itu mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan di hati? Mungkin ketika anak-anak itu baru bangun, dipaksa sama orang tuanya mandi, berebutan kamar mandi. Kemudian mungkin di jalan anak-anak ada yang bikin kesal. Adakah yang seperti itu? Tidak. Adakah mungkin? Tidak. Oh, ini ada temennya. Yang lainnya tidak. Oh, Wisnu ada. Gimana Wisnu? Tadi kan saya mau sekolah. Terus? Ibu saya ngantar adik saya jam 5 pagi karena ada perjalanan di Surabaya. Oke. Akhirnya saya nggak dapat antaran karena baterai sepeda saya habis. Oh gitu. Berarti nggak diantar sama orang tuanya, itu yang bikin jengkel. Nggak boleh jengkel ya. Ya, ini katanya Wisnu tadi perasaannya kesal karena tidak diantar sama ibunya. Ibunya katanya ngantar adiknya ke pura. Nah, bela anak-anak agar anak-anak itu tidak kesal, ada punya perasaan kesal, agar anak-anak itu santai dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, mari kita mindfulness sejenak, ya, biar anak-anak bisa fokus, biar anak-anak bisa semangat nantinya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, nah di situ tujuan mindfulness ini adalah biar anak-anak bisa memposisikan diri anak-anak di kelas ini dengan tetap fokus kepada pembelajaran. Jadi silakan anak-anak kita stop dulu sejenak dari segala aktivitas dan kegiatan. Ya, duduk dengan tenang. Mari kita istirahatkan sejenak fisik dan mental kita selama kurang lebih 3 menit. Nah, sebelum mulai, Bella silakan duduk dengan nyaman. Rasakan sekarang ya. Setelah anak-anak fokuskan pikiran anak-anak ke musik. Oke, siap anak-anak? Siap. Bella sekarang pejamkan mata anak-anak. Baiklah anak-anak, di sini silakan anak-anak duduk dengan tenang. Rasakan kursi yang menopang tubuh anak-anak semua. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax, dan relax. Luar biasa sekali.
Jadi Ibu ingin tanya sama anak-anak, bagaimana perasaannya pada pagi hari ini setelah anak-anak melakukan mindfulness? Coba Ibu tanya dulu. Bagaimana perasaannya Alvin? Jadi rileks, Bu. Jadi rileks. Oke. Wisnu, tadi Wisnu bilang merasa kesal karena tidak diantar orang tuanya. Sekarang setelah melakukan mindfulness ini, bagaimana perasaannya Wisnu? Rileks, kesalnya sudah hilang, bisa fokus dalam belajar. Dan yang lainnya bagaimana? Lebih rileks? Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, baiklah anak-anak. Di sini kita sudah menyepakati kesepakatan kelas 6. Jadi kita di sini membuat kesepakatan kelas 6 harus dijalankan, bukan untuk diapakan? Dilanggar. Betul sekali. Jadi kesepakatan kelas ini adalah di mana anak-anak harus bertanggung jawab, di mana nanti membentuk karakter yang lebih baik seperti bertanggung jawab, mandiri, terus saling menghormati. Jadi Ibu harapkan apa yang kita sudah sepakati tidak boleh dilanggar. Nah, baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menanyakan kepada anak-anak sedikit tentang cerita pendek. Sekarang Ibu mau tanya sama anak-anak, pernahkah anak-anak menonton atau membaca cerita pendek? Nah, dari cerita atau tontonan yang anak-anak lihat itu, apa biasanya yang menarik perhatian kalian ketika membaca sebuah cerita pendek? Silakan Yoni. Kenapa temanya Yoni bilang itu biasanya menjadi perhatian? Karena biasanya menarik perhatian dan bisa mengetahui apa yang akan terjadi di dalam ceritanya. Tepuk tangan buat Yoni. Ya, jadi dari tema kita mengetahui alur cerita. Ya, kita bisa mempersi, oh kayaknya ceritanya seru nih gitu. Nah, kemudian bagaimana kalian bisa mengenali tokoh utama dalam sebuah cerita yang membuat tokoh utama menarik atau tidak menarik bagi kalian? Siapa bisa? Bagaimana biasanya anak-anak itu mengenali tokoh utama? Bagaimana anak-anak mengenali tokoh utama ketika anak-anak membaca? Bagaimana? Oh, ini tokoh utamanya. Apakah sering muncul atau seperti apa kira-kira? Silakan, Ratih. Di dalam ceritanya biasanya orang yang jadi tokoh utama biasanya sering muncul. Sering muncul, ya. Nah, tepuk tangan buat Ratih. Mungkin ada pendapat yang lain? Selain sering muncul, mungkin dilihat dari karakter mungkin. Siapa yang bisa menjawab? Boleh angkat tangannya. Coba Fatma, Ibu tunjuk. Sering muncul biasanya dan ada di awal cerita, Dari awal sampai akhir cerita sering muncul. Terus naik karakternya seperti apa biasanya kalau tokoh utama itu? Jujur, pemberani, seperti itu yang pernah dibaca. Iya. Nah, kemudian bagaimana? Nah, Ibu tanya nih sama Yoni nih. Ketika Yoni ataupun Ratih membaca sebuah cerita pendek, yang sudah pernah Ratih baca, bagaimana karakternya di sana? Dia tuh ingin rasa penasaran dan sedih. Rasa penasaran dan sedih karakter. Mungkin Yoni, dari cerita yang sudah dibaca, karakter tokohnya itu seperti apa? Apa itu antagonis atau pemarah, baik hati, lemah
lembut, suka menolong, seperti apa biasanya? Itu karakter dongeng yang Yoni tonton itu seperti apa? Pada awalnya sang tokoh utama memiliki sifat yang kurang baik. Namun saat ia disihir oleh peri, dia pun menjadi baik. Oh gitu, iya bagus. Jadi karakternya pertama kurang baik, kemudian setelah disihir menjadi baik. Itu judulnya apa itu? Pinocchio. Pinocchio. Ya, tepuk tangan. Nah, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, unsur-unsur intrinsik cerpen. Nah, kita pada pagi hari ini adalah bagaimana mengenal unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini mungkin bisa dibantu baca. Silakan. Nadine, dibantu baca Ibu. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan membaca cerita persahabatan di tengah hujan yang ditayangkan melalui PowerPoint, melalui kegiatan menganalisis video cerita kasih ibu yang terbuang. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis dengan percaya diri. Ya, terima kasih Nadine sudah membacakan tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus anak-anak capai. Ya, jadi anak-anak harus bisa nanti mengidentifikasi dan menyebutkan tokoh dalam cerita serta memahami alur dengan baik. Kemudian dengan menyimak video kasih ibu yang terbuang, jadi anak-anak nanti bisa menganalisis dan menyajikan unsur-unsur intrinsik cerita seperti tema, tokoh, alur, latar, dan juga amanat dengan benar dan tepat. Setelah itu anak-anak bisa menganalisis video. Anak-anak mampu nanti mempresentasikan, ya. Nah, baiklah anak-anak. Yang jelas untuk pada pagi hari ini tetap semangat dan jaga kesehatan dengan baik, ya, biar bisa belajar dengan baik. Nah, di sini ada hiar-hiar kelas 6. Masih ingat? Masih. Ya. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau ingin pintar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar dan ingin pintar, marilah semua tepuk tangan. Bagaimana, sudah dibaca tadi? Sudah. Nah, sekarang ibu mau tanya. Siapa tokoh dalam cerpen di depan ini? Persahabatan di tengah hujan. Ibu. Silakan Dela. Lila sama Rudi. Dila sama Rudi. tepuk tangan buat Dela. Kemudian bagaimana karakternya Lila? Siapa bisa? Silakan. Alvin. Baik, Bu. Karakternya baik. Lagi. Cynthia. Suka menolong. Kemudian bagaimana karakternya si Rudi? Levi, silakan. Ragu-ragu. Ragu-ragu. Nah, yang lain ada mungkin? Persahabatan. Persahabatan? Ya. Ada lagi mungkin yang lain? Nah, penakut? Iya. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Nah, kalau anak-anak, jadi di sini terlihat dari persahabatan di tengah hutan ini ada tokoh yang bernama Lila dan Rudi. Jadi betul sekali kalau Lila itu dia orangnya pemberani dan suka menolong. Kalau Rudi di sini dia penakut dan orangnya ragu untuk mengambil keputusan, gitu ya. Bagus sekali, sudah benar. Tadi sudah benar ya bagaimana anak-anak untuk mengidentifikasi tokoh dan juga karakter masing-masing tokoh. Nah, sekarang ibu bertanya kepada anak-anak, siapa yang bisa menceritakan kembali alur dari cerita persahabatan di tengah hutan?
Coba Yoni, silakan. Ada dua sahabat bernama Lila dan Rudi. Saat sedang bermain, langit tiba-tiba mendung dan hujan. Mereka segera berlari menuju rumah Lila. Namun saat di tengah jalan, Lila melihat kucing kecil. Lalu Lila ingin menolongnya, namun Rudi takut karena takut hujan semakin deras. Namun Lila langsung dengan tekad untuk mengambil kucing tersebut. Mereka langsung merawat kucing tersebut. Dan setelah hujan, muncullah pelangi. Rudi dan Lila pun bahagia karena setelah menolong kucing tersebut, dihadiahkan sebuah pelangi. Tepuk tangan buat Yoni. Baiklah anak-anak, itulah tadi anak-anak sudah menjawab di sini persahabatan di tengah hutan, tentang tokoh dan juga karakter dan alur ceritanya, menceritakan kembali alur cerita dari cerita pendek persahabatan di tengah hujan. Nah sekarang Ibu akan lanjutkan dengan pemahaman materi terlebih dahulu. Silakan dibuka bukunya untuk bahasa Indonesianya. Ya, silakan dipelajari. Nah, silakan dibaca tentang unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Halaman, silakan dibaca dulu. Silakan dibaca dulu. Sekarang anak-anak sudah dibaca di bukunya tentang unsur-unsur intrinsik. Sekarang perhatikan di depan biar lebih jelas tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Yang pertama yaitu judul. Judul adalah nama dari sebuah cerita. Judul ini memiliki peranan yang sangat penting sehingga dapat menunjukkan isi ceritanya secara singkat. Sehingga semakin menarik kalian membuat judul, maka akan semakin menarik pula pembaca untuk membaca cerita kalian. Yang kedua yaitu tema. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar dari sebuah cerita. Misalnya cerita tersebut tentang humor atau jenaka ya, atau tentang kedengkian manusia, atau perjalanan hidup, sejarah, atau yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu tokoh atau penokohan, adalah pelaku dalam sebuah cerita. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat yang baik, lalu ada antagonis atau tokoh yang memiliki sifat buruk, dan yang ketiga yaitu tritagonis atau orang yang berperan sebagai pendukung dalam cerita tersebut. Baiklah anak-anak, jadi setelah anak-anak sudah memahami video dan juga buku yang sudah anak-anak baca, jadi anak-anak ada pertanyaan apa tidak tentang materi hari ini? Tidak. Ya, kalau tidak ada, Ibu lanjut dengan pembagian kelompok. Jadi di sini anak-anak akan kerja kelompok. Ibu bagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Ya, kita sebelumnya sudah sempat membagi kelompok. Jadi tinggal anak-anak kumpul bersama kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Nah, di sini nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di dalam lembar kerja peserta didik nanti anak-anak silakan anak-anak menulis nama, absen, dan juga kelas. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Ya. Ibu lanjut ya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran, melalui diskusi kelompok, menyimak video kasih ibu yang terbuang, jadi anak-anak mampu nanti menganalisis dan menyajikan unsur-unsur intrinsik cerita, tema, tokoh, alur, latar, dan juga amanat dengan benar dan tepat. Kemudian setelah anak-anak menganalisis video cerita kasih ibu yang terbuang, anak-anak mampu nanti mempresentasikan dengan percaya diri tentunya. Ya. Nah, petunjuk kegiatan setelah menulis nama dan nomor absen di masing-masing kelompok, anak-anak silakan hidupkan Chromebook-nya. Kemudian di LKPD itu ada link, silakan link itu salin. Buka YouTube-nya, ketik di YouTube link tersebut dan muncullah video.
yang ada dalam video tersebut. Ya, kemudian setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikannya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan bertanya kalau yang belum jelas. Ya, silakan Fatma. Semua anggota kelompok nama, nomor absen. Seperti itu ya. Yang lainnya ada pertanyaan? Nama pesertanya. Ya, kelompok 1 misalnya siapa, nomor absennya, nomor absen berapa. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Ya, Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Jadi silakan anak-anak kerja dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD nanti di kelompoknya. Ya, silakan dulu. Juga diketik seperti itu. Kasih ibu yang terbuang. Silakan anak-anak jawab soalnya yang ada di LKPD. Gimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk presentasi per kelompok ya. Dalam anak, sebelum kita presentasi, jadi untuk menyegarkan dan memberikan semangat kembali setelah tadi bekerja kelompok ya bersama teman-teman. Jadi kita ice breaking dulu. Jadi silakan cari posisi yang baik. Ayo masukkan. Ya, siap-siap. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis video tentang kasih ibu yang terbuang. Sebelum presentasi, perkenalkan dulu. Nama saya Gustiari Putupat Maikawati, bisa dipanggil Fatma. Perkenalkan, nama saya Nigustiai Mada Anggisari, bisa dipanggil Anggi. Perkenalkan, nama saya Igusti Pucura Kisandana, bisa dipanggil Krishna. Pertanyaan pertama, apa tema utama dari cerita kasih ibu yang terbuang dan bagaimana tema tersebut disampaikan melalui tindakan para tokoh? Tema utama dari cerita kasih ibu yang terbuang adalah kasih sayang seorang ibu yang tidak terbalaskan atau tidak dihargai oleh anak-anaknya. Tema ini disampaikan melalui pengorbanan dan kasih tulus ibu kepada anak-anaknya dan mampu berdikari. Pertanyaan kedua, siapa saja tokoh utama dalam cerita ini dan bagaimana karakter mereka dikembangkan sepanjang cerita? Tokoh utama dalam cerita ini adalah ibu dan anak-anaknya. Ibu digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih, rela berkorban, dan tegar meskipun perlakuan dari anak-anaknya menyakitkan. Anak-anaknya seiring berkembangnya cerita terlihat semakin tidak peduli dan egois terhadap ibunya, dewasa yang tak peduli. Demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Jadi, apakah ada anak-anak lain yang bertanya untuk kelompok lain? Tidak.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan kalimat Santi. Santi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Apakah ada pertanyaan? Iya. Apakah anak-anak sudah paham tentang tema, alur, kemudian penokohan, kemudian amanat dalam sebuah cerita? Sudah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mengadakan evaluasi. Jadi, silakan anak-anak nanti menjawab pertanyaan yang Ibu tampilkan di layar. Sudah siap dengan pulpen dan bukunya? Sudah. Nah, di depan sudah ada soal pilihan ganda. Jadi anak-anak jawab pertanyaannya, cukup jawab misalnya nomor 1. Cerpen Purnama di tepi sawah mengisahkan malam-malam di mana Siti melihat bulan purnama di sawah dan merasa terhubung dengan alam sekitarnya. Keindahan bulan menginspirasinya untuk tidak peduli terhadap alam. Manakah unsur intrinsik yang paling dominan dalam menggambarkan suasana cerita? Nah, jadi anak-anak jawab. Kalau anak-anak jawab A. Apa itu A? Tokoh karena Siti merasa terhubung dengan alam. Seperti itu ya. Paham? Paham. Ya, silakan Ibu mulai dari nomor 1. Sudah, anak-anak? Sudah. Ya, lanjut nomor 2. Silakan. Nomor 2, silakan dibaca. Dalam cerita Lampion Tangan Terakhir, tokoh utama harus berpisah dengan sahabatnya yang akan pergi keluar kota untuk waktu yang lama. Dalam perpisahan itu, tokoh utama menyadari betapa pentingnya persahabatan yang telah mereka jalin selama ini. Ya, silakan. Nah, baiklah anak-anak, sekarang silakan dikumpul bukunya. Silakan Ibu minta bantuan sama Alvin sama Tami untuk mengambil buku teman-temannya. Lagi satu. Udah semua? Ya udah, bawa ke depan. Nah, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Gimana anak-anak? Sudah tidak pertanyaannya? Ya, bagus. Nah, kita lanjut sekarang dengan refleksi. Ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, untuk pembelajaran pada kegiatan pada pagi hari ini, apakah anak-anak merasa senang saat mengikuti pembelajaran? Benar senang? Terus yang kedua, apakah anak-anak memahami apa yang dipelajari? Iya. Ada yang tidak paham? Semua paham? Bagus. Kemudian apakah yang harus diperbaiki dalam mengajar berikutnya? Adakah yang ingin diperbaiki? Silakan. Hanya pengen ada kuis biar lebih seru. Oh, kuis. Oh, berarti besok nanti pelajaran besok Ibu akan adakan kuis ya, biar lebih semangat, gitu. Ya, nanti Ibu akan buatkan kuis untuk anak-anak biar tambah semangat. Cocok untuk kuis besok? Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu pengen tanya pada anak-anak semua. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Mungkin Ibu tanya ke DWD.
Bagaimana perasaan Dewede? Ayo silakan Dewede, perasaannya. Senang. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Dewede. Cynthia, bagaimana perasaannya Cynthia? Senang, Bu. Senang. Tepuk tangan buat Cynthia. Yang lainnya ada nggak perasaan selain senang? Ada? Senang semua? Senang. Senang, angkat jempolnya. Senang. Oke, baiklah anak-anak. Nah, sekarang dari kegiatan ini, apa yang paling menarik pada pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Nah, yang paling menarik, coba silakan Yuna. Yuna, apa yang paling menarik menurut Yuna? Kita mengetahui unsur-unsur intrinsik. Ya, yang paling menarik jadi Yuna mengetahui lebih dalam lagi unsur-unsur intrinsik. Saya, Bu. Ya, coba Nevi. Nonton cerita pendek. Menonton cerita pendek, kemudian menonton video, iya sudah. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, jadi ada kegiatan yang menarik menurut kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, setelah anak-anak mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini, keterampilan baru apa yang anak-anak bisa peroleh, yang anak-anak dapatkan di sini? Silakan, Fatma, silakan. Di presentasinya, nah, ketika Fatma presentasi bagaimana? Apa yang diperoleh saat presentasi itu? Kenapa presentasi itu keterampilan baru? Bisa menjadi lebih percaya diri. Bisa menjadi lebih percaya diri. Baik, tepuk tangan untuk baiklah anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini luar biasa sekali ya. Ibu sangat senang, sangat berterima kasih kepada anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Jadi, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, setelah ini, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita ice breaking lagi sekali. Pembelajaran hari ini sangat seru sekali. Untuk itu, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini sudah semangat sekali belajar. Dan Ibu sangat ancungin jempol untuk anak-anak semuanya kelas 6. Tepuk tangan lagi sekali. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pramesanti.